I've been deeper, but I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Mau berangkat sekarang? Let's go! Going to do. Where's the life where's my childhood? Is this called living? I don't know. Where's the life where's my childhood? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. Just live behind me. Just live behind me. Look behind me. Look behind. Look behind. Look behind. Where Guys, jadi di sini kita udah nyampe ke Museum Gedung Satenya. Di belakang udah ada pintu masuknya. Behind me. Hai guys, jadi di sini kita lagi mau nonton sejarah pembangunannya Gedung Sate. Sebuah bangunan megah dengan arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Halo semuanya, jadi di sini kita udah bareng sama pegawai dari Museum Gedung Sate. Jadi di sini kita mau tanya-tanya beberapa pertanyaan yang udah kita siapin. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu terlebih dahulu, namanya siapa? Baik, nama saya Muhammad Iqbal Setiawan. Saya di sini sebagai staf programnya di Museum Gedung Sate. Oke, kira-kira sudah berapa lama penyelenggaraan museum ini diadakan dan kira-kira sudah berapa lama juga Anda di sini bekerja? Museum Gedung Sate ini diresmikan tuh pada tahun 2017, tepatnya di bulan Desember.
di bulan September ini kita diresmikan hingga sekarang berarti jatuhnya berapa tahun tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Iya, 5 tahun ya? 5 tahunan. Ya kurang lebih 5 tahun. Kalau saya sendiri di sini masuknya dimulai tahun 2018 di bulan Agustus, jadi masih 4 tahun 4 bulan lah kalau di sini. Udah Jadi, cukup lama ya. cukup lama juga di sini ya. Oke. Boleh diceritakan nggak sedikit mengenai sejarah singkat pada museum ini? Jadi Museum Gedung Sate ini tuh tergolong museum inklusif di Indonesia. Jadi kami menjelaskan sejarah, terus juga arsitektur dan juga teknik sipil dari Gedung Sate sendiri ke pengunjung itu melalui media digital. Jadi bisa dilihat kalau teman-teman atau pengunjung yang berkunjung ke sini akan melihat paparan edukasinya dipaparkan secara digital gitu, dan juga menarik dengan desain interior yang udah didesain sedemikian rupa gitu. Jadi membuat maksud dari edukasi itu tersampaikan kepada si pengunjung sendiri gitu. Oh, oke. Terus apa maksud dan tujuan diselenggarakannya museum ini kira-kira? Jadi sebelum adanya museum ini tuh banyak dari sekolah-sekolah yang pengen masuk ke Gedung Sate. Karena kan biasanya kalau kita ke Gedung Sate tuh taunya bisa foto di depan aja gitu. Dan seakan kalau masuk ke dalam Gedung Sate itu kayak eksklusif, gak bisa diakses publik gitu. Bisa waktu itu tuh melalui izin dari keamanan dalam, jadi diizinkan dan terbatas aksesnya. Waktu demi waktu itu banyak request tentang hal tersebut, jadi ingin berkunjung ke Museum Gedung Sate tepatnya dari banyak orang di luar sana gitu. Nah dari situlah pada masa pemerintahan Ahmad Heriawan, gubernur saat itu, jadi direncanakanlah pembuatan Museum Gedung Sate gitu, Museum Gedung Sate, dan akhirnya direncanakan dan diresmikan tadi pada tanggal tersebut, di bulan tersebut juga. Oke. Kira-kira nih siapa target dan sasaran utama penyelenggaraan museum ini? Museum Gedung Sate ini sebenarnya nargetinnya kami tidak terbatas usia dan juga jenjang kalangan gitu kan. Jadi semua orang, target kami itu semua orang. Cuman karena kami ada punya pengkhususan jadi kepada anak muda, khususnya anak muda tuh karena mereka tuh kalau tentang sejarah tuh seakan kuno, seakan membosankan. Tapi dengan kami hadir seperti ini gitu, ingin berharapnya mereka tuh akan senang gitu untuk ke museum. Mereka juga senang mungkin foto-foto juga, kebanyakan mereka sini foto-foto pada akhirnya gitu kan. Karena itulah apa kami bikin sedemikian rupa museum ini, salah satunya juga untuk menarik seperti itu gitu. Selain berfoto ya udah mereka juga bisa dapat sejarahnya juga gitu. Jadi itu targetnya semua kalangan, cuman terkhususnya emang kepada kalangan anak muda. Oke, kayaknya sekian untuk pertanyaan di kesempatan kali ini. Makasih banyak buat waktunya ya Mas. Mungkin kita bisa ketemu lain kali ya. Boleh, silakan. Ditutup aja, please. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget ya Mas. Gimana? Jadi tadi kita baru aja wawancara sama pegawai Museum Gedung Sate. Tepatnya sama siapa? Sama Kang Iqbal. Jadi kita tadi udah nanya sama Kang Iqbal, terus untungnya kita jadi lebih paham tentang Gedung Sate tuh apa sih. Betul banget, soalnya menjelasnya tuh bener-bener informatif banget, pokoknya keren deh. Aku juga belajar banyak banget di sini guys. Belajar apa tuh Alin? Oh banyak. Oh banyak apa ya? Sekarang kita Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengunjungi Museum Gedung Sate yang bertepatan di Jalan Diponegoro nomor 22, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada museum ini nih, terdapat penjelasan sejarah mengenai sejarah Kota Bandung, sejarah Gedung Sate, tokoh-tokoh yang ada pada pembuatan Gedung Sate, foto-foto dan maket Gedung Sate, hingga film dokumenter mengenai sejarah Gedung Sate sendiri. Menilik sedikit mengenai sejarah Gedung Sate merupakan gedung peninggalan kolonial Belanda yang pada zamannya dikenal sebagai government bedriven. Gedung Sate memiliki gaya arsitektur Indo-Eropa dan dirancang oleh arsitek Belanda yaitu Insinyur John Gerber. Jika diperhatikan nih, atap pada Gedung Sate mirip dengan pura di Bali dan ornamen batu pada gedung terinspirasi dari Candi Borobudur. Hal inilah yang membuat Gedung Sate terkenal akan nilai budayanya.
Gedung Sate selesai dibangun pada bulan September tahun 1924 setelah 4 tahun pembangunan. Pada masa awal pembangunannya, Gedung Sate sendiri digunakan untuk Departemen Lalu Lintas hingga pekerjaan umum. Hingga akhirnya di tahun 1980, Gedung Sate digunakan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Bahkan hingga kini, Gedung Sate masih menjadi pusat pemerintahan Kota Bandung. Lalu kenapa sih Gedung Sate dijuluki sebagai Gedung Sate? Ini dikarenakan di puncak gedung itu ada 6 tusuk sate yang memiliki arti 6 juta golden, yaitu sejumlah biaya yang diperlukan untuk membangun gedung ini. Lewat museum ini, kami yakin bahwa pengunjung yang datang akan mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai Gedung Sate. Salah satu gedung paling ikonik di Jawa Barat yang menjadi salah satu bukti mengenai betapa kayanya kebudayaan Indonesia. Our hearts will move with the tide, and we will wake in the morning to see the sun paint the sky. I'm moving far away. Oke guys, jadi kita baru aja selesai dokumentasi sama wawancara di Museum Gedung Sate. Sekarang kita mau pulang. Dadah. Feels like we're in a dream. You know what I mean. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I'm moving far away. Nangis. It's just you. Feels like we're in a dream. You know what I mean. Oke guys, jadi kita baru aja selesai apa sih?